Perkenalkan, nama saya Putri Daulatini Eka Paksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya dengan judul jurnalnya yaitu Digital Transformation and Corporate Financial Performance Dividends from China, dengan subjudul yaitu analisis dampak teknologi digital terhadap efisiensi dan profitabilitas. Selanjutnya, abstrak dari jurnal ini adalah inti penelitian meneliti hubungan antara tingkat transformasi digital dengan kinerja keuangan perusahaan ROA dan ROE dengan metode yang digunakan yaitu metode teknik textual analysis atau machine learning pada laporan tahunan perusahaan untuk mengukir indeks digitalisasi. Dengan hasil utama yang diharapkan, digitalisasi secara signifikan dapat meningkatkan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, mekanisme yang digunakan yaitu dengan peningkatan kinerja didorong oleh penurunan biaya operasional dengan peningkatan efisiensi inovasi, dengan efek modernisasinya dengan dampaknya lebih kuat daripada perusahaan industri teknologi tinggi dan perusahaan dengan tata kelola yang sangat kuat. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut, di mana adanya revolusi industri 40 dengan munculnya big data, AI, cloud computing, dan blockchain dengan urgensinya di mana perusahaan dipaksa beradaptasi dengan teknologi digital untuk tetap kompetitif di pasar global. Dengan kesenjangan risetnya yaitu masih sedikit dengan bukti empiris dengan mengukur sejauh mana investasi digital benar-benar menghasilkan keuntungan finansial yang nyata. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu mengukur tingkat transformasi digital secara kuantitatif. Yang kedua yaitu mengidentifikasi saluran di mana digitalisasi mempengaruhi keuangan. Yang ketiga yaitu menganalisis dampak digitalisasi terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan perbedaan dampak berdasarkan karakteristik perusahaan. Secara umum, di pembahasan pada jurnal tersebut, di mana digitalisasi dalam manajemen keuangan dapat dipahami melalui lensa Recourse Based View atau RBV yang mendorong teknologi sebagai aset strategis untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru, serta transaction cost theory yang menekankan pada efisiensi biaya, koordinasi, dan pengurangan alternatif informasi melalui transparansi data. Dengan implementasi teori-teori ini termodifikasi dalam 5 dimensi. Selanjutnya, hipotesis penelitian, di mana hipotesis 1 berisi transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, hipotesis 2 yaitu transformasi digital meningkatkan kinerja keuangan melalui pengurangan biaya operasional. Yang hipotesis 3 mengenai transformasi digital meningkatkan kinerja dengan mendorong inovasi sebuah perusahaan. Adapun bagian dari analisis data dengan metodologinya, di mana yaitu yang pertama sampel, di mana perusahaan yang terdaftar di bursa saham atau exchange Cina di periode 2011 sampai 2020 dengan sumber datanya diambil dari laporan tahunan atau annual report dan database keuangan CSMAR. Dan yang ketiga yaitu model regresi, di mana model regresi ini menggunakan fixed effect model untuk mengontrol variabel yang tidak teramati. Selanjutnya mengenai analisis data variabel penelitian, di mana terdiri dari variabel dependen, di mana variabel dependen itu terdiri dari return on assets atau ROA dan return on equity atau ROE. Dengan variabel independennya, di mana indeks transformasi digital atau skor frekuensi kata kunci digital dalam laporan tahunan. Yang ketiga yaitu variabel kontrol, dengan yang dimana variabel kontrol ini terisi dari ukuran perusahaan atau size, usia perusahaan atau age, dan leverage dan pertumbuhan aset di sebuah perusahaan.
Selanjutnya mengenai hasil analisis atau uji utama, di mana hasil regresi menunjukkan koefisien positif yang signifikan antara indeks digital dan ROA, yang artinya setiap kenaikan tingkat digitalisasi diakui oleh kenaikan profitabilitas perusahaan secara konsisten. Selanjutnya mengenai analisis mekanisme atau biaya, di mana digitalisasi terbukti mengurangi biaya manajemen dan biaya penjualan. Yang kedua yaitu proses otomatisasi membuat alokasi sumber daya keuangan menjadi lebih presisi. Selanjutnya mengenai analisis mekanisme atau inovasi, di mana digitalisasi mempercepat siklus R&D atau Research and Development, di mana yang kedua yaitu perusahaan digital cenderung menghasilkan lebih banyak paten berkualitas tinggi yang meningkatkan nilai pasar. Selanjutnya mengenai analisis heterogenitas atau sektor, di mana sektor high stakes mendapatkan manfaat finansial paling besar karena infrastruktur digital sudah siap. Yang kedua yaitu sektor tradisional dengan manfaat terasa lebih lambat namun tetap menunjukkan tren positif dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya mengenai analisis heterogenitas dengan kepemilikan, di mana dampak digitalisasi lebih signifikan pada perusahaan swasta dibandingkan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh fleksibilitas manajemen swasta dalam melakukan restrukturisasi organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren melainkan penggerak utama kinerja keuangan modern. Digitalisasi juga meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya dan keunggulan inovasi. Nah, yang ketiga yaitu mengenai asimetri informasi antara manajemen dan investor berkurang berkat transformasi data digital. Dan yang kesimpulan terakhir yaitu tata kelola perusahaan yang baik memperkuat dampak positif dari investasi teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun saran-saran dari hasil analisis jurnal saya, di mana yang pertama mengenai investasi strategis, di mana manajer keuangan harus mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur digital. Yang kedua mengenai sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan ulang atau upskilling bagi staf keuangan agar mampu mengoperasikan alat analisis data modern saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.